Oke, baik. Kita akan menampilkan pemateri pertama oleh Ibu Risnani. Sebelumnya, saya bacakan biodata beliau. Lahir di Pamekasan, Jawa Timur, Madura, tanggal 1 Januari 1908 Bintang. Sedang bertugas di SMA 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Madura. Beliau S1 di Universitas Negeri Malang, kemudian melanjutkan S2 di tempat yang sama. Pernah mengikuti kuliah singkat di Bangkok University, Thailand, 2016. Beliau menghasilkan banyak karya tulis dalam bentuk buku, ada sedikitnya 5, termasuk buku bersama, kemudian jurnal internasional ada, kemudian juga di jurnal pendidikan. Di beberapa karya beliau telah dipublikasikan dan pernah menjadi juara 2 dalam lomba inovasi pembelajaran di Madura. Demikian biodata singkat Ibu Riz. Dipersilakan untuk menampilkan bagaimana mendesain kelas alam sebagai ruang belajar. Ini geografi banget. Terima kasih, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih banyak moderator Pak Jidin atas waktunya. Dan juga alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sofianto atas kesempatannya saya untuk bisa berbagi pengalaman atas permintaan beliau, dan saya juga pada pagi ini bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu guru hebat yang ada pada hari ini. Baik Bapak Ibu, saya hanya berbagi pengalaman mengajar saya saja dalam mendesain kelas alam sebagai ruang belajar. Saya share dulu. Sudah kelihatan ya Bapak ya? Sudah Bu. Oke, sudah. Bagus. Oke. Ya. Dalam mendesain kelas alam sebagai ruang belajar, saya yakin Bapak Ibu sudah memanfaatkan kelas alam ini sebagai ruang belajar di sekolahnya masing-masing sesuai dengan kondisi daerah. Karena ini merupakan salah satu cara saya untuk memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajari dengan konteks kehidupan sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan, keterampilan yang didapat dalam memecahkan permasalahan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya permasalahan yang ada di daerah saya di Sampang itu Bapak, di sana sering terjadinya abrasi pantai, rusaknya tambak ikan, rusaknya tambak garam. Jadi sedikitnya hasil tangkapan ikan seperti yang terpapar di foto ini. Pada waktu ini kami sama siswa bertanya tentang hasil tangkapan ikannya yang sedikit. Jadi para nelayan ini pulang lebih awal dengan banyak keluhan-keluhan seperti ini. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya mengajak siswa terjun langsung ke lapangan dalam hal contohnya penanaman mangrove seperti itu. Menurut saya mungkin sepaham dengan Bapak Ibu kalau alam itu merupakan kelas yang sangat istimewa bagi siswa. Karena kalau kita cermati secara bersama-sama, siswa itu betah berlama-lama itu belajar di luar kelas. Ini yang saya alami di sekolah saya, mungkin sama dengan sekolahnya Bapak Ibu, siswa itu lebih enjoy kalau mereka itu belajar di lingkungan gitu Pak, di luar sekolah. Adapun langkah-langkah dalam mendesain kelas alam sebagai ruang belajar yang saya lakukan, pertama adalah identifikasi kelas alam. Jadi pertama saya melakukan identifikasi dulu tempat-tempat yang layak untuk dijadikan kelas alam sebagai tempat pembelajaran, terutama kelayakannya dari aspek kesesuaian materi ajar. Kebetulan kalau alam itu tidak jauh dengan geografi, jadi apapun alamnya bisa, terus sosial juga bisa gitu. Jadi terus kenyamanan juga, kemenarikan, dan juga kelengkapan sarana untuk digunakan sebagai tempat belajar. Langkah yang kedua adalah mendesain dan mengelola kelas alam.
Yang saya lakukan pertama adalah observasi dulu di tempat itu, mengumpulkan informasi terhadap nelayan, contohnya seperti yang kami lakukan ini terkait hasil tangkapan ikan tadi dan lain sebagainya. Untuk bisa kami didiskusikan nanti dalam pembelajaran di kelas. Karena ruang belajar ini harus aman juga dan harus aman dan juga nyaman. Saya izin dulu kepada kelompok nelayan ini sama warga sekitar, izin juga dulu juga datang kepada kepala desa, juga izin dulu kepada yang ada di sekitar itu untuk kami jadikan tempat pembelajaran geografi. Setelah itu, setelah mendapat izin dari daerah sana sama perangkat-perangkat di sana, langsung kami menuju ke kelompok mangrove untuk bertanya tentang mangrove itu seperti apa, terus bibitnya bagaimana. Terus kami juga mendatangi dinas perikanan pada waktu itu tentang perikanan dan perhutanan, bagaimana cara menanam mangrove yang baik seperti di tempat daerah saya. Terus yang ketiga, setelah kami mendesain, kami punya link dengan masyarakat, kami juga punya informasi tentang masyarakat. Yang ketiga adalah penggunaannya secara rutin. Jadi memanfaatkan dan menggunakan kelas itu secara rutin itu harus, karena kalau kelas alam ini selalu digunakan, maka kelas alam ini akan terawat gitu. Yang keempat adalah pusat kegiatan belajar. Jadi menggunakan kelas alam sebagai pusat kegiatan belajar, pemanfaatan ini tidak hanya khusus untuk pembelajaran saja, tetapi juga seperti kegiatan-kegiatan siswa lainnya, seperti siswa bermain. Alhamdulillah dari kegiatan mendesain kelas alam sebagai ruang belajar geografi ini, alhamdulillah pertama kali di sekolah saya, khusus SMA 1 Torjun itu, terbentuklah secara mandiri siswa itu membentuk komunitas semator peduli mangrove. Jadi mereka benar-benar sudah mencintai mangrove-nya, sudah mencintai pantai yang ada. Terus terang Bapak Ibu, awalnya pantai osong-osong yang namanya ini pantai osong-osong, ada di Kulpung, sekitar kalau dari sekolah sekitar 10 kilometer, tapi kalau dari rumah siswa sekitar ada yang 5 kilo, ada yang 4 kilo begitu. Awalnya mereka tidak kenal dengan pantai ini. Setelah adanya kelas ruang belajar ini, alhamdulillah ini sebagai kegiatan bermain siswa pada sore hari atau kegiatan pada hari Minggu, jadi mereka di sana bisa bermain dan belajar bersama. Juga dijadikan ekstra juga pramuka itu juga kegiatan pramuka bisa datang ke sini. Untuk contoh penerapan kelas sebagai sumber belajar, ruang belajar pada materi pelestarian perairan laut. Materi kelas 10. Dalam kegiatan ini siswa dibagi dalam bentuk kelompok. Jadi mereka diberikan suatu permasalahan yang sudah saya bawa pertama di alam itu, seperti permasalahannya kotor, terus banyak mangrove yang dirusak. Kebetulan di sana mangrove banyak yang dirusak, ditebang, dijadikan tambak seperti itu. Terus juga hasil tangkapan ikan yang kurang seperti itu. Jadi siswa mendiskusikan permasalahan tersebut dengan mengkomunikasikan solusi apa yang tepat. Di luar jam pelajaran setelah yang nomor 3 ini, siswa melakukan observasi persiapan. Ini kesepakatan bersama, mereka melakukan observasi, interview dengan masyarakat sekitar, terus apa yang layak yang mau dijadikan program selanjutnya. Setelah itu, secara berkelompok, siswa melaksanakan program yang sudah disusun sebelumnya. Ini pada yang langkah nomor 4 ini kami lakukan dari semua kelas geografi yang saya ajar. Jadi langkah yang nomor 1, 2 ini kami kerjakan di kelas masing-masing, namun yang langkah yang nomor 4 ini kami bersama-sama. Kelas 10 yang saya ajar kebetulan waktu itu adalah 4 kelas IPS, jadi yang mau melaksanakan kegiatan ini bersama-sama kami ke sana. Alhamdulillah kegiatan yang nomor 4 ini sangat bervariasi. Ada siswa yang menanam mangrove, ada yang membersihkan pantai, ada juga yang melakukan pembibitan mangrove juga. Terus ada yang satu Bapak yang baru kami ketahui adalah ternyata nelayan Madura mempunyai kearifan lokal seperti oncem gitu. Oncem dengan perahu dikasih batu besar dimasukkan ke dalam laut. Nah, ini bagi siswa adalah pengalaman pertama. Jadi waktu ditanya bagaimana kegiatan waktu di luar, mereka sangat antusias sekali dan merasa senang. Ternyata di Madura itu mempunyai kearifan lokal nelayan yang sangat bagus, yang mereka tidak diketahui, yang bisa menghasilkan hasil tangkapan ikan yang banyak seperti itu. Untuk penilaiannya,
dalam pembelajaran kontekstual yang seperti yang saya laksanakan ini, maka ini perlu penilaian yang menggambarkan kemampuan siswa secara nyata. Kami bisa menggunakan rekaman aktivitas siswa, bisa dengan rubrik, dengan portofolio, dan pengamatan langsung. Untuk penilaian prestasi, saya menggunakan itu seperti kuis, terus bagaimana siswa mengkomunikasikan hasilnya di lapangan, yang dipresentasikan di sekolah seperti itu pada waktu refleksi di sini. Setelah action ada refleksi. Jadi intinya dalam pembelajaran penilaian itu adalah apakah siswa itu belajar, apa yang sedang dipelajari siswa, dan bagaimana cara mereka mempelajari hal tersebut, dengan siapa mereka belajar, dan sebagainya, yang bisa menumbuhkan kalau mereka itu benar-benar belajar geografi. Seperti yang tampil di gambar di bawah ini, inilah aktivitas siswa, sebenarnya banyak kegiatan di sini. Ini adalah penanaman mangrove, ide bagaimana Bu kalau kita mau bibit sendiri. Jadi di sini tuh banyak mangrove yang besar-besar, kami ambil, mangrove-nya kami bibit pada hari untuk kegiatan yang di nomor 3 ini, pengguna secara rutin. Yang ini adalah aktivitas kami, siswa yang belajar dengan para nelayan, bagaimana kearifan lokalnya di sana tentang oncom yang mereka punya. Mungkin kalau di daerah lain dikenal dengan umpon, tapi kalau di sini adalah, kalau di Madura adalah oncom gitu. Ada dua yang kami ketahui oncom di sini adalah oncom perahu dan oncom pohon atau kapungan itu kalau di Madura. Tujuannya adalah dalam kegiatan pembelajaran ini adalah seperti yang untuk geografi adalah menumbuhkan generasi peduli lingkungan. Karena ini benar-benar yang harus kita tanamkan pada siswa sebagai untuk belajar geografi. Maaf Ibu Riz, 1 menit lagi. Ya, mungkin itu dari saya Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Riz telah berbagi inspirasi. Ini sangat menarik bagi saya pribadi dan saya yakin rekan-rekan guru se-Indonesia itu juga bisa dapat mengaplikasikan atau ambil tiru modifikasi metode yang dilaksanakan oleh Bu Riz, dan ini bisa menjadi inspirasi yang nasional sehingga mudah-mudahan bisa membuat banyak siswa yang tertarik untuk belajar geografi, apalagi berkaitan dengan lingkungan hidup di sekitar kita.